Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM Masjid Az-Zahra dan juga seluruh jamaah sidang salat subuh yang dilanjutkan dengan ta'lim. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Insyaallah di pagi yang mulia ini kita menjalankan 3 kewajiban sekaligus yang insyaallah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Dan yang ketiga adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama belajar. Karena belajar ini tidak mengenal usia, belajar ini tidak mengenal waktu, dan belajar ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Insyaallah sebagaimana dalam hadis yang kita sering dengar dan kita mungkin sudah menghafalnya, bahwa talabul ilmi faridah. Mencari ilmu itu, belajar itu adalah sebuah kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Tidak disebutkan apakah itu anak-anak, apakah itu dewasa, apakah dia adalah laki-laki, dan juga bisa dikatakan untuk perempuan. Bagi siapapun yang merasa dirinya adalah seorang muslim, maka belajar menjadi kewajiban. Dan insyaallah ta'ala kita yang duduk pada kesempatan hari ini, kita yang berada di masjid yang mulia ini, insyaallah suatu hari ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanyakan di yaumul hisab, pada hari itu apakah kita sudah menjalankan perintah Allah atau tidak, maka insyaallah pada kesempatan pagi kali ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hujjah kita bahwa kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Oleh karena itu, terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini segala amal saleh, segala amal yang sunnah mendapatkan pahala wajib. Terlebih lagi kalau perbuatannya itu wajib. Sama seperti kita menjalankan puasa, salat subuh berjamaah, dan juga mencari ilmu. Insyaallah ta'ala ini semua akan menjadi pahala dan pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Ramadan ini tentunya segala yang kita lakukan yang baik akan bertambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak ulama
yang mengatakan ada 3 golongan yang tidak mampu menjalankan Ramadan, menjalankan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan. Ada 3 orang yang tidak mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini insyaallah kita bukan termasuk di dalamnya. Yaitu siapa? Orang-orang saleh atau orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Namun ketika Ramadan tiba, ya Allah pertemukan aku di bulan Ramadan. Tapi ketika sebelum Ramadan tiba, Allah sudah mengambil nyawanya. Dan itu tidak sedikit. Banyak umat Islam di dunia ini yang sebelum Ramadan tiba sudah mengharapkan Ramadan tiba, menjadi tamu istimewa dalam hidupnya, tapi ternyata Allah mentakdirkan lain. Allah mengambil nyawanya sebelum Ramadan itu berjumpa dengannya. Alhamdulillah, kita di sini semuanya masih diberikan nikmat berupa hidup, nikmat berupa iman, dan juga nikmat berupa Islam. Jadi kita mampu, insya Allah kita bukan termasuk dalam golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan sebaik mungkin, adalah orang-orang yang menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia muslim, padahal dia belajar, padahal dia tahu bahwa ibadah di bulan Ramadan ini luar biasa pahalanya. Tapi dia menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang tahu akan Islam, tahu akan syariat Islam, tapi dia tidak mau dari dalam hatinya untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan insyaallah taala kita juga bukan termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin. Tapi yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak? Semoga saja tidak. Ada orang yang muslim yang tahu bahwa ibadah di bulan Ramadan itu adalah banyak pahalanya dan kelebihannya, dan puasa di bulan Ramadan serta menjalankan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang wajib dia laksanakan, tapi dia memiliki keinginan untuk beribadah di bulan Ramadan, tapi bukan hatinya menolak, seakan badannya tidak mampu untuk melaksanakan. Bukan karena sakit, bukan karena perjalanan, tapi ternyata Allah tidak menginginkannya atau tidak meridhoinya atas yang dia lakukan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang seakan-akan tahu akan perintah Allah, mereka tahu akan ibadah di bulan Ramadan, mereka tahu apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka, tapi dia tidak mampu untuk menjalankan itu, bukan karena uzur, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Kenapa? Karena dosa-dosa dia sudah terlalu banyak. Na'udzubillah. Padahal yang seperti ini masih bisa kita rubah, karena dia mampu dan tahu sebetulnya mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengerti tentang ajaran Islam, tapi seakan-akan mereka tidak akan mampu menjalankan ibadah itu karena Allah tidak menginginkannya. Tapi kalau dia mau bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa dia adalah orang yang mampu dan mau akan menjalankan perintah Allah, maka Allah akan meridhoinya insyaallah taala. Semoga kita juga bukan termasuk orang dalam golongan tersebut. Karena apa? Ada di antara umat-umat Islam yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain.
ada di antara umat yang mungkin percaya akan Islam, percaya akan Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada secercah kesombongan dalam dirinya. Dan itulah orang-orang yang diwariskan dari iblis laknatullah alaih. Karena ketika iblis laknatullah alaih berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Pada saat itu iblis laknatullah alaih, ia memberikan 3 warisan kepada orang-orang dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Warisan yang pertama adalah kesombongan atas dia termasuk orang-orang atau dia termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan terlebih dahulu daripada Adam alaihissalam. Ia merasa dirinya telah dahulu diciptakan ketimbang Nabiullah Adam alaihissalam. Ia merasa dahulu bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala lebih mulia karena dia lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang Nabiullah Adam alaihissalam. Dan sifat ini diwariskan kepada manusia. Manusia yang apa? Yang ada dalam dirinya adalah secercah kesombongan. Ketika saat itu iblis laknatullah alaih mengatakan ana khairum minhu, yang pertama merasa dirinya lebih tua daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Mungkin bisa jadi ribuan atau ratusan ribu tahun sebelum Adam diciptakan, ia sudah diciptakan terlebih dahulu. Ketika ada manusia yang merasa dirinya lebih mulia karena dia lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ia sudah diwariskan oleh iblis laknatullah alaih berupa sifat kesombongan tersebut. Sifat kesombongan kedua yang diwariskan iblis laknatullah alaih kepada manusia adalah ia merasa bahwa dirinya lebih pintar, lebih cerdas daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Ibadahnya lebih banyak. Ia memimpin puluhan ribu malaikat. Ia beribadah siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa bahwa dirinya lebih mulia dengan ibadah-ibadah tersebut, dengan ilmu yang ia miliki, maka ia merendahkan Nabiullah Adam alaihissalam dengan mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Allah tidak ridha dengan ucapan tersebut. Atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ia menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar. Ia menolak dan membanggakan dirinya. Ibadahnya lebih banyak. Ketika ada manusia yang merasa seperti itu, yang merasa bahwa dirinya ibadahnya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, dan juga memiliki banyak yang ia mengetahui, maka sifat iblis laknatullah alaih telah diwariskan kepada dirinya. Na'udzubillah. Bahkan sedetik pun kita tidak boleh merasa diri kita lebih pintar, lebih mulia, lebih soleh daripada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apakah ternyata bisa jadi orang lain melaksanakan apa yang kita tidak laksanakan dalam sisi ibadah. Bisa jadi ada orang yang diam-diam dia telah memberikan sumbangan yang luar biasa. Dia sedang memanjat kepada Allah Subhanahu wa taala, memunajat kepada Allah di setiap malam. Bisa jadi kita tidak pernah tahu. Dan bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada orang yang mungkin kita rendahkan. Na'udzubillah kalau seandainya kita merasa sombong akan hal tersebut. Maka inilah orang yang mendapatkan warisan dari iblis laknatullah alaih, merasa dirinya lebih besar ibadahnya, lebih banyak ilmunya ketimbang orang lain. Na'udzubillah. Yang ketiga, iblis laknatullah alaih mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Ia merasa apa? Merasa dirinya lebih bagus ciptaan Allah api ketimbang tanah.
Dan ada sifat-sifat iblis ini yang diwariskan kepada manusia juga. Siapa? Adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi derajatnya ketimbang orang lain. Ia merasa bahwa dirinya memiliki darah biru. Mungkin orang tersebut memiliki kekayaan yang banyak, memiliki jabatan yang lebih tinggi ketimbang orang lain, memiliki kekuasaan misalnya. Akhirnya ia berbuat semena-mena, merendahkan orang lain, maka sifat iblis ini sudah diwariskan kepadanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan Allah tidak ridha akan hal itu. Padahal iblis la'natullah alaih selama hidupnya sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam telah menjalankan perintah Allah banyak sekali. Ia memimpin puluhan ribu malaikat untuk bertawaf di atas langit. Ia banyak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongannya Allah tidak mau dan tidak ridho akan itu. Maka na'udzubillah, kalau kita juga termasuk ke dalam hal tersebut, na'udzubillah. Oleh karenanya orang yang tadi yang ketiga tersebut adalah orang yang ia mampu dan mau untuk menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan, tapi Allah tidak mau menggerakkan hatinya dan tidak ridho akan hal itu. Siapakah mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ada sebuah kisah di kota Madinah. Ada orang yang sangat kaya raya pada saat itu. Setiap hari ia pergi ke pasar setiap pagi. Tapi di pojok pasar ada orang yang sangat sederhana. Ia menjual daging. Tapi setiap pagi penjual daging tersebut memberikan sumbangan kepada orang-orang fakir miskin setiap pagi. Setiap pagi orang miskin mengantri di sana. Dan orang kaya itu hanya lewat di depan situ. Padahal pada suatu hari ada orang yang bertanya kepadanya, "Ya fulan," karena orang tersebut tidak mau disebutkan namanya. "Kau lihat penjual daging itu, dia orang yang sederhana, dia orang yang tidak memiliki harta, tapi dia setiap pagi berbagi kepada orang lain. Sedangkan engkau kaya raya, engkau memiliki harta yang banyak, tapi sedikit pun engkau tidak mau memberikan hartamu kepada orang lain." Orang itu hanya tertunduk. Begitu setiap hari. Karena setiap hari ia pun pergi ke pasar. Suatu hari orang kaya ini meninggal. Ketika meninggal tidak ada yang mau datang melihat jenazahnya, kecuali sanak saudaranya saja. Akhirnya jasadnya setelah dikuburkan, dan akhirnya orang-orang hanya sedikit sekali yang mau mengantarkan jenazahnya pada saat itu. Tapi sepeninggalan beliau, penjual daging ini tidak pernah memberikan apa-apa lagi kepada orang-orang fakir miskin. Mereka mengantri tetap. Tapi kata si penjual daging, "Mohon maaf, saya sudah tidak bisa memberikan ini semua lagi kepada kalian. Semua orang banyak yang bertanya-tanya." Karena manusia sifatnya ketika sekali dibantu dia berterima kasih, 2 kali dibantu dia merasa bahwa itu suatu hal yang biasa, 3 kali, 4 kali, sampai beberapa kali dibantu. Tidak sedikit dari manusia yang merasa bantuan itu merupakan kewajiban orang lain untuk melakukannya, padahal belum tentu. Ketika saat itu banyak orang yang menuntut kepadanya, ke penjual daging tersebut. Lalu apa kata penjual daging? "Mohon maaf, sebenarnya ini adalah amanah dari almarhum yang telah menyumbangkan kepada saya setiap hari." Siapakah dia? Dia adalah orang yang meninggal belum lama. Dia orang yang tinggal di sana. Dia adalah orang kaya yang sering dicerca oleh orang-orang di sekitarnya. Baru saat itu orang-orang yang ada di sana menyesal. Tapi penyesalan tidak bisa dikembalikan. Barulah mereka menyadari tidak bisa kita menghujat orang lain itu baik atau buruk, karena ketakwaan yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang mungkin kita anggap buruk pada saat ini, bisa jadi Allah turunkan hidayah kepadanya, Allah jadikan dia husnul khatimah. Maka pada kesempatan pagi kali ini, insyaallah ta'ala, 3 golongan tersebut, orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara maksimal, kita bukan termasuk di dalam golongannya tersebut. Dan insyaallah pada hari ini, kita yang berada di sini semua, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan diri kita seperti gelas kosong yang akan diisi oleh air yang jernih berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita belajar. Bismillah. Bulan Ramadan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Dalam sirah nabawiyah, paling tidak ada 3 hal penting yang terjadi di bulan Ramadan kita pelajari dalam sirah nabawiyah, yang insyaallah ta'ala ketika kita mempelajari apapun, apalagi mempelajari tentang sirah atau sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keislaman, insyaallah ini bukan hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga ini menjadi bekal untuk anak-anak kita mampu untuk memberikan cerita kembali kepada keturunan kita, insyaallah agar mereka juga ikut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa pertama yang sangat besar di bulan Ramadan ini adalah peristiwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ada yang menjelaskan di tanggal 17 Ramadan. Ada yang menyatakan di tanggal 27 Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Beberapa riwayat yang menyatakan hal tersebut, mereka memiliki dasar masing-masing. Namun di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang sering sekali kita dengar diturunkannya Al-Qur'an adalah di tanggal 17 Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah adalah orang yang paling suci, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan segala macam perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Allah Subhanahu wa taala lindungi beliau dari semua hal tersebut. Dan memang hati beliau pun menolak akan hal tersebut. Bahkan orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang menyembah berhala, banyak sekali. Tapi beliau tidak pernah menyembah berhala sekalipun, bahkan tidak ingin menyentuh berhala sedikit pun. Oleh karenanya, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati umur 40 tahun, beliau banyak sekali bertanya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah." Jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada orang-orang yang ada pada saat itu, baik itu orang jahiliyah atau orang-orang musyrik atau orang-orang munafik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Mereka pasti mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Padahal pada saat itu orang masih belum banyak yang tahu. Tapi Allah di mana mereka tidak tahu. Tapi Allah bagaimana, menyuruh apa, mereka tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat yang namanya zaman jahiliyah di Mekah itu bukan zaman orang-orang yang bodoh. Zaman jahiliyah itu bukan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan pada saat itu syair-syair bahasa sedang sangat berkembang pesat. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Dalam bahasa Arab yang namanya jahiliyah itu bukan artinya bodoh atau tidak tahu. Jahiliyah itu orang yang sudah tahu tapi tidak mau tahu. Makanya ada yang sampai disebut jahil murakkab.
Kalau yang namanya bodoh tidak tahu apa-apa itu disebut ghabi kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau jahiliyah, orang jahil itu adalah orang yang sudah tahu, orang yang mengerti tapi tidak mau tahu atau bahkan menolak. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu berkhalwat, bahkan sering sekali berkhalwat ke Gua Hira. Karena dari Gua Hira ini terlihatlah kondisi Mekah. Kalau kita ke umrah pada saat umrah atau mungkin haji, kita datang ke Gua Hira, melihat dari Gua Hira itu terlihat Mekah ada di bawah sana. Oh, ternyata disinilah kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiam diri di sana, bertafakur, mencari hidayah. Bagaimana sih kehidupan ini? Siapa sih yang harus kita sembah? Apa sih perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ia tidak tahu. Dan itu sering sekali. Rasulullah selain seperti itu pun beliau sering bersedekah kepada fakir miskin. Beliau juga sering ibadahnya bukan seperti kita saat ini sebelum adanya Islam. Beliau sering melakukan hal-hal kebaikan. Hingga saatnya ketika beliau berumur sekitar 40 tahun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam untuk datang kepada Rasulullah, dan hidayah itu ada beberapa macam. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, ada yang berupa manusia, ada yang berupa juga wujud aslinya. Wujud aslinya Jibril alaihissalam Rasulullah melihat 2 kali. Salah satunya adalah pada saat Isra dan Mi'raj. Beliau membentangkan sayapnya yang sehingga menutupi dari ufuk barat ke timur. Memiliki 600 sayap dan juga sangat besar, sangat indah. Tapi pada saat hidayah datang pertama kali untuk diturunkannya ayat Al-Quran, disebutkan bahwasanya Jibril alaihi salam datang berupa manusia, agar Rasulullah tidak terlalu kaget. Ketika datang dalam wujud manusia, tiba-tiba datang seakan-akan seperti orang yang sudah kenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak tahu siapa itu. Yang ia katakan hanya simple, Iqra, bacalah. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma ana biqari, ma ana biqari, saya tidak membaca. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat bahwasanya beliau adalah ummiyun. Dia la yaqra'una syai'an wa la yaktub. Dia tidak menulis dan dia tidak membaca. Kenapa seperti itu? Padahal ia adalah orang yang cerdas, orang yang hebat, tapi kenapa tidak mampu menulis dan membaca? Memang disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya memang Allah menjadikannya seperti itu agar tidak menjadi fitnah bahwa Al-Quran bukan dibuat oleh Muhammad alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak mampu membaca dan menulis. Tapi pada saat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia datang berupa manusia dan menyuruh Rasulullah untuk Iqra, bacalah. Ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Hingga dipeluk Rasulullah oleh Jibril alaihissalam yang berupa manusia. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang sangat gagah, apalagi umur 40 tahun. Ini lagi gagah-gagahnya, lagi gagah sekali. Dipeluk Rasulullah sampai merasa lemas. Kuat sekali berarti Jibril ini pada saat itu. Setelah dipeluk, ditanya lagi, Iqra, ma ana biqari, dipeluk lagi. Dan sampai yang ketiga kalinya, baru Jibril alaihissalam mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat kelima. Pada saat itu Jibril alaihissalam langsung pergi dan menghilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya kaget sekali. Apa yang membuat beliau kaget? Ada banyak hal. Salah satunya adalah tentang perintah tersebut.
Saya disuruh baca, tapi saya tidak mampu membaca. Akhirnya Rasulullah pergi ke rumahnya dan akhirnya ditenangkan oleh istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu ditenangkan dan akhirnya dibuat tenang. Dan Rasulullah akhirnya merasa tenang. Dan disitulah yang disebutkan bahwasanya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil dari kisah yang pertama ini? Ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia dibaiat menjadi seorang nabi dan rasul. Pada saat itu pula ia diangkat menjadi manusia paling mulia di muka bumi ini. Maka Al-Quran yang sudah ada di kita ini, mungkin Allahu a'lam, tidak sedikit dari umat Islam yang memiliki Al-Quran, tapi Al-Quran sudah berdebu. Al-Qurannya hanya menjadi pajangan di rumah, atau bahkan ada yang menjadikan Al-Quran buat pengusir setan. Tapi mudah-mudahan bukan golongan dari kita, insya Allah. Itu kayaknya orang-orang pojok sebelah sana. Orang Geraha Bunga insya Allah nggak ada yang seperti itu. Ini tidak sedikit dari kita. Al-Quran itu bukan sesuatu yang berharga, padahal itu adalah kalamullah. Ketika Allah menurunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia diangkat menjadi manusia yang paling mulia. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu kita jangan sampai menyia-nyiakan Al-Quran. Al-Quran mungkin kalau kita lihat sepintas hanyalah sebuah tulisan. Tulisan bertuliskan bahasa Arab yang kita mungkin belum tentu tahu artinya. Tapi ketika kita baca, ada janji Allah dan Rasulnya pada saat itu. Apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu yang mungkin hanya sebuah tulisan. Mungkin kita hanya membacanya sangat singkat. Mungkin kita menghafalnya sedikit demi sedikit. Tapi fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Padahal hanya tulisan, sangat simpel sekali seperti itu mungkin menurut kita. Tapi di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar. Al-Quran ini sesuatu yang sangat besar karena itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Kita harus mengimaninya, bahkan itu menjadi salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman yang harus dimiliki bagi kita umat Islam adalah beriman kepada kitabullah, beriman kepada Al-Quran yang ada pada saat ini. Semua yang ada dalam kandungan Al-Quran itu harus kita imani. Salah satunya adalah dengan membacanya. Jangan hanya menjadi pajangan saja. Jangan hanya menjadi ditaruh di atas lemari kita, berdebu bahkan. Dan jangan hanya dibaca di bulan Ramadan saja, tapi juga dibaca setelah Ramadan pergi meninggalkan kita nanti, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a kitab Allah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakinnal alifun harf walamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf itu memiliki hasanah, memiliki kebaikan, pahala. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dan setiap kebaikan itu terdapat 10 pahala. Maka satu huruf, misalnya kita membaca surah Al-Fatihah dalam Al-Quran, baru alifnya saja kita sudah mendapatkan 10 pahala. Itu di hari biasa, apalagi di bulan Ramadan, yang disinilah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap huruf Allah lipat gandakan lagi untuk kita semua, insya Allah. Bahkan ada yang bilang, "Ustadz, saya terbata-bata bacanya." Ketika ada orang yang membaca Al-Quran karena terbata-bata, ia mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala untuk ijtihadnya, untuk selalu berjuang
membaca, belajar. Dua-duanya dapat. Dan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kembali insyaallah taala. Maka bacalah Al-Quran, karena pada saat Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia. Ini adalah kisah yang pertama dari sirah Nabawiyah. Yang kedua yang terjadi di bulan Ramadan adalah salah satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Perang Badar. Mungkin kita sudah sering sekali mendengarnya, tidak perlu kita banyak bahas tentang hal tersebut. Insyaallah yang namanya Perang Badar, tidak sedikit dari kita sudah memahami tentang perang pertama umat Islam yang mampu mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya sampai berkali-kali lipat. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Yang namanya puasa atau ibadah puasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, sebelum terjadinya Perang Badar. Maka ketika terjadi Perang Badar, umat Islam dalam keadaan berpuasa. Namun ada yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan umat Islam yang berperang ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, maka ia boleh menggantinya di hari lain pada saat itu. Termasuk perang-perang lainnya yang berada di bulan Ramadan. Yang ketiga, mungkin ada salah satu peristiwa yang saat ini sangat memiliki kaitan erat dengan kondisi dunia saat ini. Yang ketiga yang terjadi di bulan Ramadan adalah kejadian Fathul Makkah. Mekah akhirnya diambil alih oleh umat Islam. Kenapa terjadi Fathu Mekah? Tentunya yang pertama atas kejadian ini adalah karena memang atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena orang-orang kafir Quraisy ini mereka melanggar perjanjian yang pernah diberikan oleh Rasulullah dan kesepakatan bersama kaum kafir Quraisy. Mohon maaf, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang sering melanggar janji. Jadi pada suatu hari di tahun ke-6 Hijriah, setelah beberapa kali perang, setelah Perang Badar, Perang Khandaq dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan kota Mekah. Pada saat itu ia berniat untuk melaksanakan ibadah umrah ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah. Para sahabat mendengar hal tersebut, mereka sangat senang. Apa yang akan dilakukan Rasulullah? Beliau akan datang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin pergi dan akhirnya para sahabat pada ikut. Bahkan orang-orang di Madinah banyak sekali yang ikut, sampai 1.400 orang yang ikut. Sekitar 1.400 sahabat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan umrah ke kota Mekah pada saat itu. Lalu mereka semua sedang dalam perjalanan lalu menuju wilayah yang disebut dengan Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah salah satu tempat antara Madinah dengan Mekah. Di sana Rasulullah SAW bersama para sahabat mendengar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang mendengar hal tersebut, mendengar bahwa Rasulullah dan para sahabat akan datang ke kota Mekah, meskipun bukan untuk berperang, tidak untuk berperang sama sekali, tapi untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun orang-orang kafir Quraisy ini menghalang-halangi kedatangan mereka semua. Akhirnya mereka menetap dulu di wilayah Hudaybiyah, dan pada saat itu Rasulullah SAW mengutus yang namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk melakukan negosiasi kepada penduduk di kota Mekah. Namun ada isu yang tersebar di kalangan umat Islam bahwasanya Utsman bin Affan katanya dibunuh.
Dan ini membuat umat Islam ini sangat marah sekali dengan hal tersebut. Memiliki niat untuk menggempur kota Mekah pada saat itu. Tapi ternyata itu hanya hoax. Sama saat ini kita sering sekali mendengar berita-berita yang tidak benar. Banyak sekali berita-berita yang tidak benar ini ternyata memang sudah dari zaman dahulu kala. Orang membuat fitnah ini dan itu untuk saling menggempur satu sama lain. Saat ini orang membuat fitnah ini dan itu, membuat negara ini membuat nuklir lah, membuat ini itu semuanya. Supaya apa? Supaya mengambil keuntungan dari hal tersebut. Banyak sekali yang terjadi pada saat ini. Dan pada saat itu Rasulullah SAW menahan diri dan para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW melihat bahwasanya ternyata Utsman bin Affan tidak dibunuh, melainkan memang dihalang-halangi karena ia berada beberapa hari di kota Mekah, tidak kembali-kembali. Pada saat itu akhirnya kaum kafir Quraisy mengutus salah satu orang dari Mekah yang bernama Suhail bin Amr sebagai juru runding kepada Rasulullah SAW untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Apa isi dari perjanjian Hudaybiyah ini? Yang pertama adalah kedua belah pihak melakukan gencatan senjata selama 10 tahun dan dilarang melakukan pengkhianatan. Ini adalah yang dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maksudnya selama 10 tahun mereka tidak boleh berperang antara kota Mekah dan kota Madinah, antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy. Tidak boleh berperang sama sekali. Namun ternyata pada tahun ke-8 Hijriyah mereka melanggar perjanjian tersebut. Ini kalau kita mendapatkan atau mendengar tentang peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi, itu sudah banyak terjadi di zaman dahulu kala. Hati-hati melakukan perjanjian dengan orang-orang munafik. Hati-hati melakukan perjanjian dengan orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan syariat-syariat secara benar. Hati-hati sekali, karena bisa jadi disitulah tempat mereka untuk melakukan pengkhianatan atau melakukan keburukan. Akhirnya ketika mereka orang kafir Quraisy ini melanggar perjanjian tersebut, Rasulullah SAW mengutus 10.000 pasukan untuk datang ke kota Mekah untuk menyerang kota Mekah. Bagaimana orang-orang Mekah pada saat itu, orang kafir Quraisy pada saat itu ketakutan, sampai mengutus beberapa orang untuk meminta maaf kepada Rasulullah. Ya Allah, maafin kami, tidak sengaja melakukan ini. Ya Rasulullah, kami takut kalau misalnya pasukan-pasukan muslim ini datang ke kota Mekah dan menghancurkan kami. Memang kami melanggar perjanjian, tapi Rasulullah SAW tidak gentar. Kenapa? Karena itu ternyata bukan yang pertama kalinya dilanggar. Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, meskipun tidak terlalu besar. Tapi pada saat itu karena ini sudah keterlaluan, orang kafir Quraisy membantu salah satu kaum kafir lainnya untuk menyerang salah satu kaum dari kota Madinah, orang-orang muslim pada saat itu, dan melanggar perjanjian tersebut. Rasulullah SAW dengan kesepakatan tersebut memegang kata-katanya, memegang janjinya. Kalau seandainya sudah melanggar seperti itu, maka kita lakukan gencatan senjata, kita lakukan peperangan, dikerahkan 10.000 orang pasukan dari kota Madinah dan sekitarnya, membuat kota Mekah ketakutan. Namun di perjalanan banyak orang-orang yang menyatakan Islam. Salah satunya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu pamannya sendiri. Pamannya Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah untuk apa? Untuk menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Masya Allah, Rasulullah sangat bahagia sekali, pamannya sendiri menyatakan masuk ke dalam Islam. Lalu di perjalanan lagi ada salah satu dedengkotnya kaum kafir Quraisy
yang dulunya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan diri juga untuk masuk Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Sufyan. Yang kita tahu ada 3 orang tokoh kafir Quraisy yang sebelumnya memboikot Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Ini 3 orang ini yang sangat benci kepada Rasulullah dan sangat benci kepada Islam pada saat itu. Tapi Abu Sufyan, karena pada saat itu Abu Lahab dan Abu Jahal sudah dalam keadaan wafat, tapi Abu Sufyan pada saat itu menyatakan diri untuk masuk Islam. Dan ia meminta kepada Rasulullah untuk tidak dibunuh. Dengan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan tidak dibunuh, tidak diberikan hukuman sama sekali. Bahkan dalam Fathu Mekah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berkata, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Siapa yang berdiam di dalam rumahnya, dia akan aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan aman. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang ketakutan. Ada yang masuk ke dalam rumahnya, ada yang minta perlindungan kepada Abu Sufyan, ada yang minta perlindungan kepada Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka akan aman. Ketika Abu Sufyan dan Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah, Abu Sufyan yang langsung mengatakan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu dengan kata-kata yang sama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Ini adalah kata Rasulullah dan aku beriman kepadanya. Pada saat itu banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan diri masuk ke dalam Islam, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah, pada saat itu mereka dalam keadaan berpuasa dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar adanya. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah sebelumnya umat Islam merasa dirugikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah ini merugikan umat Islam? Karena ada perjanjian-perjanjian lain yang tertera dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut yang merugikan umat Islam." Tapi kata Rasulullah, "Apakah engkau percaya dan beriman kepadaku dan Allah Subhanahu wa taala?" Iya, ini adalah perintah Allah, kata Rasulullah SAW. Tapi dari sini ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satu hikmahnya adalah ketika kita menjalankan perintah Allah yang seakan-akan itu berat bagi kita, ternyata itu adalah baik untuk kehidupan kita. Perjanjian Hudaybiyah mungkin menyulitkan umat Islam, tapi merasa dirugikan. Tapi ternyata karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menjalankan hal tersebut, umat Islam mengimani dan mereka semua menjalankan. Akhirnya kota Mekah jatuh ke tangan umat Islam tanpa harus ada peperangan. Tanpa ada peperangan sama sekali pada saat itu. Mereka semua menyerah. Mereka semua banyak yang masuk ke dalam Islam. Mereka semua bersyahadat. Mereka semua banyak sekali yang akhirnya melaksanakan perintah-perintah Allah sampai saat ini. Dan menjadi 2 kota yang benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, insyaallah ta'ala. Dan dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kota Mekah dan tetap memuliakan kota Madinah. Oleh karenanya, dari hikmah yang pertama ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin kelihatannya berat bagi kita. Berpuasa mungkin kelihatannya berat bagi kita, bagi segolongan dari kita. Tapi ada banyak sekali yang Allah rahasiakan di situ, dan Allah akan balas semuanya dengan segala kebaikan dunia akhirat. Kalau mungkin saat ini orang merasa, wah, puasa ini untuk kesehatan kita, lambung kita harus istirahat. Para sahabat zaman dahulu ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berpuasa, mereka tidak bertanya, untuk apa kami berpuasa? Untuk apa kami menahan lapar dan haus? Tapi yang mereka lakukan adalah
ini perintah Allah dan Rasulnya, maka ini yang harus kita laksanakan. Kalau kita saat ini, mungkin bukan kita, ada segolongan dari umat manusia yang merasa, apa sih perintah Allah, maksud dari Allah akan hal ini? Sama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak ragu-ragu untuk memberikan contoh seperti diciptakannya ba'udah, nyamuk atau lalat. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ada orang yang disesatkan karena perintah itu atau karena ciptaan itu, ada juga orang yang mendapatkan hidayah atas ciptaan Allah tersebut. Sama seperti ketika kita di bulan Ramadan ini kita berpuasa, menahan lapar dan haus. Jangan sampai ada niat utama kita dalam berpuasa ini untuk kesehatan saja, tidak. Yang paling utama adalah ini perintah Allah, kita jalankan perintah Allah karena beliau, karena dia, karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berpuasa, kita menjalankannya dengan tenang. Kalau misalnya ada yang merasa, wah puasa buat sehat, tapi ternyata siang-siang perutnya sakit, wah gara-gara puasa nih, merasa bahwa oh ini kan untuk kesehatan. Tidak. Karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jalankanlah. Para sahabat dahulu ketika diperintahkan untuk sholat, mereka sholat, nggak pernah bertanya, ngapain ya kita sholat? Oh gerakannya seperti ini untuk apa ya? Orang-orang zaman sekarang saja yang banyak bertanya akan perintah-perintah Allah. Ngapain ya kita berangkat haji di sana cuma seperti ini? Bukan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah perintah Allah, maka laksanakan. Ini adalah hikmah yang pertama dari kejadian Fathul Makkah. Yang kedua dari kejadian Fathul Makkah ini adalah senantiasa kita berhati-hati dalam bernegosiasi kepada manusia. Kita tidak bisa berharap banyak kepada manusia, karena manusia hatinya sering berbolak-balik. Kadang hari ini A, besoknya bisa jadi B. Kadang hari ini iya, besoknya bisa jadi enggak. Kadang hari ini kita gampang dapat izin, besoknya belum tentu gampang seperti itu. Apalagi dalam kebijakan-kebijakan manusia. Kebijakan yang ditentukan oleh manusia kadang sering sekali berubah-ubah. Kita tidak perlu singgung itu di daerah mana, tapi itu terjadi di mana-mana. Karena itu yang membuat adalah manusia. Oleh karena tidak boleh kita banyak berharap kepada manusia. Karena ketika kita berharap kepada manusia, yang ada kita hanyalah dikecewakan. Seperti yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang paling rugi, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling sengsara di dunia ini adalah salah satunya orang yang terlalu banyak berharap kepada manusia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mungkin memuliakan seorang suami, memuliakan seorang laki-laki terhadap dari istrinya. Laki-laki itu diangkat derajatnya karena dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berarti lebih mulia daripada wanita, tidak sama sekali. Tapi dimuliakan agar seorang wanita itu mau atau taat kepada suaminya. Ketika seorang perempuan menikahi seorang laki-laki dan ternyata laki-laki tidak sesuai dengan harapan, jangan pernah ada di antara seorang wanita itu mengeluh sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena intinya adalah ketika kita banyak berharap kepada laki-laki, kepada seseorang, atau mungkin juga sama, seorang suami berharap kepada perempuan untuk mau melakukan ini dan itu. Yang kita lakukan adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak berharap kepada manusia. Banyak berharap kepada manusia yang ada adalah kekecewaan. Bahkan ia adalah seorang orang tuanya sendiri, atau anaknya sendiri, atau suaminya sendiri, atau istrinya sendiri. Yang ada hanyalah banyak kekecewaan. Yang pasti harus kita lakukan adalah tetap menjaga semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap melindungi istri kita, tetap menghormati suami kita,
tetap menjalankan perintah Allah, maka insyaallah taala kita akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semua di sini termasuk ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, Ramadan sudah tidak ada bersama kita lagi, kita termasuk golongan orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan orang yang memiliki harta yang banyak, bukan orang yang memiliki jabatan tinggi, bukan orang-orang yang memiliki hal-hal yang secara dunia, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan manusia bukanlah kita yang menilai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Sama seperti Uwais Al-Qarni, beliau bukan ahli hadis, beliau bukan ahli tafsir, beliau bukan orang ahli agama, tapi satu kebaikan yang beliau lakukan atau satu kebajikan yang beliau lakukan adalah memuliakan orang tuanya. Maka ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalau kita memiliki amalan yang baik dan kita lakukan secara rutin, maka insyaallah taala kita termasuk golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, jangan sampai Ramadan berlalu raqiba an rajulin idza jaa Ramadan thumma salakha fala yughfar lah. Niscaya merugilah orang yang datang bulan Ramadan kepadanya lalu pergi bulan Ramadan darinya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi sekali. Na'udzubillah. Dan semoga insyaallah kita yang sedang duduk pada hari ini mendengarkan salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama belajar di sini, kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah taala kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dimasukkan ke dalam keridhaan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk sesi tanya jawab bisa diberikan saat ini, silahkan. Fadhal. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Oh iya, silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang Nabi Muhammad tadi ya. Ada semacam kisah yang sering saya dengar, bahwa turunnya Islam di Mekah Madinah itu karena bodohnya atau banyaknya keributan di tanah suci itu. Apakah benar Islam diturunkan di sana itu karena itu gitu loh, karena kebodohan dan karena banyaknya kejadian-kejadian yang di luar yang tidak benar gitu. Itu pertama. Yang kedua tadi tentang Isra Mi'raj itu tadi ya, tentang turunnya Al-Qur'an tadi di Gua Hira itu. Tadi digambarkan ada semacam yang bersayap segala macam tadi. Apakah itu hanya Nabi Muhammad saja yang tahu? Apakah ada saksi pada saat itu yang juga tahu gitu bahwa itu benar ada kejadian seperti itu? Atau ini dalam bentuk mimpi yang alami oleh Nabi Muhammad SAW? Dua itu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali, Bapak. Insyaallah. Dan ini memang ini yang menjadi hujah orang-orang di luar golongan Arab. Mereka pada saat itu ketika ahlul kitab alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, para ahlu kitab itu tahu bahwa akan ada Rasulullah yang akan datang kepada mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa yang akan datang adalah di golongan Arab, di wilayah Arab, di Mekah, bahkan bukan dari keturunan Bani Israel, bukan keturunan dari Nabi Yakub dan ke bawahnya.
Itu yang mereka tidak tahu. Tapi mereka tahu ciri-cirinya bahwa Rasulullah itu akan datang ke muka bumi ini. Ismuhu Ahmad. Ahmad dan Muhammad itu masih dalam satu kata yang sama sebetulnya. Yaitu maksudnya adalah yang mulia atau yang dimuliakan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan nabi, ada sebetulnya banyak negara yang sudah sangat besar. 3 negara besar pada saat itu adalah negara Romawi, negara Yunani, dan negara Persia. Di sebelah barat ada Romawi dan Yunani, di sebelah timur ke atas ada Persia yang menguasai wilayah timur. Yang menguasai wilayah barat adalah Romawi dan Yunani pada saat itu. Memang yang dikatakan jahiliyah apakah di bangsa Arab doang atau tidak? Tidak sedikit para ahlul kitab yang menyatakan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah bahwa pada saat itu memang dunia bukan hanya di kota Mekah saja yang terjadi hal-hal jahiliyah, tapi di beberapa negara atau di kerajaan-kerajaan pun lain pun sama. Namun pada saat itu orang-orang ahlul kitab percaya akan ada Rasul terakhir yang akan datang kepada mereka, akan memberikan perdamaian kepada mereka semua. Meskipun mereka tidak tahu golongannya adalah golongan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang membuat mereka kecewa. Tapi di sana mereka sudah tahu bahwa Rasul akan datang. Dan apakah yang jahiliyah pada saat itu hanya di kota Mekah? Jawabannya Allahu a'lam bishawab. Namun tidak sedikit dari para ulama salafi dahulu, orang-orang soleh dahulu, yang mengatakan bahwa pada saat itu memang keadaan perang di mana-mana, selalu perang. Bahkan Rasulullah SAW pada saat umur 14 tahun diriwayatkan beliau pernah mengikuti perang Fijar. Beliau hanya mengambil panah-panah saja pada saat itu. Dan kota Mekah bukan termasuk salah satu kota yang sering berperang dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kenapa? Karena kota Mekah dari zaman dahulu sudah ada, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada yang namanya Ka'bah, tempat mereka untuk beribadah. Dari banyak negara datang ke kota Mekah untuk beribadah. Bukan seperti haji yang saat ini. Mereka datang ke sana untuk menyembah patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka kota Mekah sebetulnya termasuk yang masih aman pada saat itu, meskipun keadaannya adalah jahiliyah. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering sekali menangis ketika ingat beliau membunuh anak perempuannya dengan tangannya sendiri. Dan itu adalah perbuatan yang jahiliyah. Beliau benar-benar menangis dan menyesali akan hal tersebut. Tapi memang pada saat itu kejadian jahiliyah itu bukan hanya di kota Mekah. Menurut beberapa ulama yang menyatakan, sampai kalau kita mendengar kisah-kisah keadaan atau kerajaan-kerajaan di wilayah di luar kota Mekah, itu banyak sekali kejadian-kejadian jahiliyah. Sama seperti pada zaman setelah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, itu banyak sekali kejadian-kejadian di kota-kota seperti di Mesir pun sama. Bahkan teman saya beberapa orang dulu kami sering bicara ketika kita masih berada di Timur Tengah. Mereka tidak sedikit dari mereka yang bercerita bahwa di kota Mesir itu dulu benar-benar barbar sekali. Ketika Sungai Nil itu naik airnya, mereka akan memberikan pengorbanan kepada Sungai Nil. Siapa? Salah seorang wanita yang paling cantik di Mesir pada saat itu akan dikorbankan, dicemplungin ke Sungai Nil. Itu sangat jahiliyah sekali. Sampai seperti itu. Dan itu berarti ada di kota lain selain di kota Mekah. Dan memang itu kejadian seperti itu. Dan alhamdulillah kejadian ini semuanya banyak dilarang oleh Rasulullah SAW setelah datangnya Islam. Islam memuliakan wanita, Islam memuliakan orang lain, menghargai anak kecil, menyayangi anak kecil, menghargai semua golongan. Bahkan Islam pun sangat menghormati orang-orang yang di luar Islam. Menghormati boleh,
tapi harus percaya kepada mereka, kita harus jaga. Saya sering berkata ketika saya bicara dengan teman-teman saya waktu di Timur Tengah dulu, saya bilang saya akan menghormati siapapun, tapi saya tidak bisa percaya kepada siapapun. Karena pada saat itu banyak orang-orang yang mungkin menurut saya tidak bisa dipercaya. Ada beberapa. Tapi kalau urusan-urusan pekerjaan misalnya atau urusan-urusan pelajaran, saya tidak bisa mempercayai kepada siapapun, tapi saya akan menghormati siapapun. Dan itu adalah pernyataan dari banyak orang. Bahkan di kita saat ini masih ada kegiatan atau perlakuan-perlakuan jahiliyah yang terjadi pada saat ini. Banyak sekali. Mungkin kita sering melihat di sosial media atau di berita-berita tentang kejadian yang ada di negara luar atau di manapun itu benar-benar jahiliyah pun masih ada. Islam sebetulnya yang menjaga hal tersebut. Maka ketika Islam datang, alhamdulillah keadaan jahiliyah sudah semakin berkurang, bahkan tidak ada sama sekali di kota Mekah dan Madinah. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada orang yang melihat hal tersebut? Malaikat Jibril alaihissalam ketika menampakkan diri sebagai manusia, dikisahkan di dalam kitab Fathul Bari bahwasanya ada sahabat pun yang bisa melihat malaikat ketika berbentuk manusia. Bahkan ketika kejadian Nabi Lut alaihissalam, malaikat yang datang kepada Nabi Lut berupa manusia, kaumnya melihat malaikat tersebut yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam, datang ke rumahnya berupa sebagai lelaki yang tampan, sehingga orang-orang kaum Nabi Lut yang sangat pendosa pada saat itu, mereka ingin datang kepada orang tersebut, padahal mereka tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Sama ketika Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril, atau ketika Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa malaikat yang berupa manusia, ketika Rasulullah ingin dicabut nyawanya, itu pun sama. Malakul Maut ketika datang kepada Rasulullah mengetuk pintunya, anaknya Fatimah radhiyallahu anha melihat, dan ternyata itu adalah malaikat. Tapi pada saat nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah, pada saat itu Rasulullah hanya berkhalwat sendiri. Beliau hanya menyendiri dan tidak ada yang melihat. Karena beliau suka sekali menyendiri untuk merenung siapa sebenarnya Tuhanku, siapa yang harus saya sembah. Pada saat itu banyak sekali yang meriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril ketika datang pada saat itu bukan dalam keadaan bermimpi. Kenapa Rasulullah sampai didekap? Ini ada yang meriwayatkan sampai 3 kali didekap Rasulullah, sampai merasa badannya lemas. Ada yang mengatakan bahwasanya untuk membuktikan bahwa Rasulullah tidak sedang bermimpi, karena benar-benar didekap, supaya menyatakan bahwa malaikat itu datang dengan benar. Kalau kita dalam keadaan mimpi, kita didekap seperti itu, paling hanya pikiran kita saja yang merasa didekap. Tapi kalau fisik kita benar-benar didekap, kita akan bangun. Biasanya seperti itu. Bahkan tidak sedikit orang yang ketika ini mimpi apa bukan, dipukulin mukanya kanan kiri, biar menyatakan bahwa dia tidak mimpi. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalam ingin memberikan pernyataan bahwa ini bukanlah mimpi, didekap lagi. Iqra ma'ana biqari, maka didekap lagi. Iqra ma'ana biqari, dekap lagi. Sampai yang ketiga kalinya dekapan, akhirnya baru malaikat Jibril alaihissalam menyatakan atau menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surah Al-Alaq. Jadi jawabannya adalah pada saat itu tidak ada yang melihat. Tapi kalau orang mampu melihat malaikat Jibril, benar, para sahabat pun mampu melihat Jibril alaihissalam ketika dalam wujud manusia, bukan dalam wujud aslinya. Wujud aslinya hanyalah Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada para sahabat malaikat Jibril seperti ini dan itu. Begitu jawabannya. Syukran, terima kasih Pak Haji. Mungkin ada lagi atau kita cukupkan? Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sama-sama tutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita semua senantiasa selalu dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.